Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukunna? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah fi hadha sabah mubarak. Nastati an nuqabil marratan ukhra wa sanata'allam ma'an fi darsil akhlaq. Oke, qabla nabda darsuna al-yawm hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita sama-sama berdoa semoga kita dipermudahkan dalam menuntut ilmu ya, dan juga selalu diberi kesehatan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang materi kita hari yang lalu mengenai etiket. Ya, etiket kepada orang tua, kemudian kepada guru, lalu kepada kakak kelas. Kita sudah mengetahui 3 etiket kepada mereka. Lalu sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang etiket bergaul dan bertingkah laku. Dalam bergaul kita tetap harus memiliki etiket dan bertingkah laku pun juga ya, karena kita adalah seorang muslimah yang dimana kita ini akan menjadi panutan untuk orang-orang yang lain. Kita ini harus menjadi perangai yang mulia, karena wanita bagaikan mutiara yang sangat mahal dan sangat susah untuk digapainya, sehingga kita harus bisa memiliki adab atau etiket saat kita bergaul dan berteman dengan orang-orang. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana adab kita saat makan, bagaimana saat kita bersalaman, kemudian kita akan mempelajari tentang adab bagaimana kita meminta izin, lalu saat dalam majelis, lalu saat berbicara, bergurau, mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, bertakziah, bersin, dan menguap. Sudah banyak sekali memang dimana kita harus mengetahui semua ini ya. Sebagai calon ibu ya, kita harus bisa menjadi panutan juga untuk anak-anak kita, untuk orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa membentuk generasi-generasi yang ideal. Seperti kita ketahui, yang pertama kali adalah kita akan mempelajari tentang adab makan, bagaimana kita beretiket saat makan. Oke, yang pertama seperti yang biasa kita lakukan adalah mencuci tangan. Ya, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita bersih. Ya, kemudian setelah itu apalagi jangan lupa dibiasakan untuk membaca doa. Lalu selanjutnya ambillah makanan yang terdekat. Oke, jika misalkan kita dalam perkumpulan, kemudian ada acara, ya kita duduk dalam satu meja, kemudian ada banyak makanan di depan kita, ya jangan ambil yang terlalu jauh, tapi ambillah yang ada di depan kita. Oke, lalu jangan sampai kita menyalah makanan yang telah kita dapatkan. Ya, misalkan orang tua sudah memasakkan untuk kita, jangan sampai kita mencelanya atau menunjukkan kita mencium makanan tersebut. Itu jangan, karena itu tidak sopan ya, sehingga kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada orang-orang yang sudah memasakkan kita. Lalu setelah itu jangan sampai kita makan dengan berbicara ya, jangan sampai kita makan makanan itu dengan lalu ngobrol ya, karena saat makan kita dianjurkan untuk dan jangan lupa dibiasakan kita misalkan setelah makan jangan lupa mendoakan orang rumah yang telah membuatkan kita makanan atau menghidangkan kita makan. Lalu jika kita makan bersama ada orang yang lebih tua dari kita, kita harus mendahulukan terlebih dahulu orang yang lebih tua dari kita. Jangan kufur nikmat. Lalu makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita makan dan minum terlalu kenyang. Dan juga makan dan minumlah dengan duduk ya. Seperti hadis la yashrabanna ahadu minkum
qa'iman. Janganlah kalian meminum dengan berdiri. Memang bukan hanya meminum, tapi di sini dipukulkan buat segala hal, yaitu makan dan juga minum. Oke, sekarang kita akan lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai adab dengan salam. Bagaimana kita salam, ya. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk saling menyapa dengan salam, ya, satu sama lain. Jangan sampai kita tidak menyapa mereka dengan salam, ya. Salam kita assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi sering kita melantunkan itu saat kita melihat saudara kita sedang berjalan atau sedang duduk, kita sapa mereka. Lalu bagaimana sesuai dengan hadis, ya, kita pernah saat orang yang sedang berkendara setidaknya dia bersalam kepada orang yang sedang jalan kaki. Orang yang pejalan kaki dia harus salam dengan orang yang duduk. Anak kecil harus salam kepada yang lebih, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak, ya. Jadi itu tadi. Nah, itu tadi, ya, kita sudah mengetahui saat kita kesimpulannya dari saat kita memberi salam, ya, tadi saat orang berkendara memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang duduk memberi salam kepada orang yang orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, ya. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Yang kecil memberi salam kepada yang besar, ya, maksudnya yang lebih tua, dan juga yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Lalu kita akan melanjutkan ke materi kita, yaitu adab dalam majelis, ya. Bagaimana adab kita dalam majelis, ya? Kita harus mengetahui adab kita di dalam majelis. Apa saja yang harus dilakukan, ya, saat dalam majelis. Saat pertama kali kalian masuk ke dalam majelis, majelis di sini maksudnya tempat perkumpulan, ya. Jangan lupa datang lalu memberi salam, menyapa mereka, ya. Kemudian salami satu-satu, salaman satu persatu. Jangan langsung asal nyelonong masuk kemudian kita duduk, enggak, ya. Jika memang banyak, bagaimana Ustazah jika memang banyak? Setidaknya salamilah sekitar kalian yang terdekat dengan kalian. Oke? Kemudian, ya, saat kita dalam majelis, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang aneh, seperti misalkan kita duduk terlentang, ya, itu tidak boleh. Kemudian jangan sampai kita misalkan ada dua orang yang sedang duduk bersampingan, kemudian kita masuk di dalamnya, itu tidak boleh, ya, kecuali dengan izin mereka berdua. Oke. Lalu setelah itu jika memang kalian ingin pergi atau keluar, setidaknya meminta izin dalam majelis tersebut, dan jangan sampai kita berbisik-bisik dengan orang lain padahal kita dalam hal perkumpulan, ya. Kemudian juga kita mengetahui kalau seumpama kita datang terakhir, kita harus duduk yang paling belakang, ya. Maksudnya kita menghormati, kita menghargai karena kita datang terakhir dan terlambat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Lalu selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang adab berbicara. Ya, dalam berbicara kita juga harus memiliki adab, sopan santun dan di dalamnya. Karena agar juga kita memperbaiki silaturahmi kita dengan orang lain. Saat berbicara kita harus membicarakannya perlahan-lahan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Ya. Saling menghormati orang yang sedang berbicara di depan kalian. Jangan sampai kita tidak menghormatinya. Ya, kita pernah mendengar kata-kata jadilah pendengar yang baik. Ya, lihat muka mereka. Saat kita berbicara dengan orang tersebut, jangan lupa melihat muka mereka. Misalkan nih, kayak seperti ini, saya sedang menjelaskan ini mungkin kita dalam keadaan online. Misalkan nanti saat offline, saya menjelaskan di depan kalian seperti ini. Ternyata kalian ada yang ngobrol, ya, itu tidak sopan. Karena
kita sebagai umat Islam harus saling menghargai siapapun yang berbicara di depan kita. Jangan menjadi orang yang semena-mena sehingga tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan orang yang ada di depan kita, oke? Dan jangan sampai kalau seumpama orang lain ingin berbicara, berilah waktu untuk mereka berbicara. Izinkan mereka untuk berbicara, kasih kelonggaran waktu untuk mereka berbicara. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin jika tidak ada, nanti kalau memang ada silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu ada bergurau. Ya, di sini ada 3 titik poin yang dimana kita dalam bergurau jangan sampai kita terlalu berlebihan, oke? Sehingga saat kita terlalu berlebih-lebihan nanti akan menyakiti hati antara satu dengan yang lainnya. Lalu jangan membuat kebohongan di dalam bergurau, ya. Kita harus bisa membedakan antara hak dan batil, dan antara yang benar dan juga yang salah, ya. Harus mengetahui mana yang benar dan yang salah. Lalu jangan sampai kita menyakiti hati seseorang saat bercanda, oke? Jadi tolong kita ada waktu memang bercanda, tapi harus bisa mengetahui kapan waktu kita bercanda, bagaimana sikap kita menyikapi dalam bercanda, ya, sehingga kita tidak ada yang tersakiti antara satu dengan yang lainnya, oke? Untuk adab selanjutnya yaitu saat adab kita menjenguk orang yang sakit. Bagaimana misalkan kalian mendapatkan kabar bahwasanya si A sedang sakit, ya, seharusnya kita harus langsung pergi untuk menjenguknya, ya. Jika kita sudah mendengarkan kabar misalkan ini ada si A yang sedang sakit, kita harus segera menjenguknya. Lalu jangan lupa untuk mendoakannya, ya, memberi motivasi untuk dia agar selalu bersabar dan mengingat Allah, ya. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan dia untuk kesembuhan dia, ya. Kemudian jangan sampai kita lupa untuk menanyakan kepada keluarga. Maksudnya di sini gini, misalkan ada si A sakit, kita datang hanya cuman berdoa, jangan, ya. Kita tetap menanyakan kepada keluarga, ini sakit apa, berapa lama waktunya. Maksudnya kita juga menanyakan keadaan si A yang sedang sakit, oke? Dan misalkan jika ajal hampir tiba, kita mengingatkan kepadanya, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Selalu memberikan hal-hal baik dimanapun kita berada, oke? Dan selalu memotivasi orang-orang yang sedang sakit agar mereka bisa sembuh kembali. Kemudian saat takziah, ya, bagaimana adab kita saat takziah? Adab kita saat takziah, oke, kita harus menampakkan muka bahwasanya kita juga berduka terhadap yang sedang meninggal, yang ditinggalkan. Kemudian jangan lupa untuk menghibur orang atau keluarga yang sedang berduka, ya, agar keluarga tadi tenang. Terutama juga jangan lupa untuk mendoakan si mayit, oke? Untuk materi selanjutnya yaitu adab bagaimana kita dalam keadaan bersin atau menguap, ya. Dalam keadaan bersin atau menguap, jika memang kita mendengar orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah, jangan lupa untuk menjawabnya dengan doa. Kita pun saat bersin yang penting jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan menjawab yarhamukillah. Kemudian kita membalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Oke? Jangan lupa untuk menutup mulut agar merendahkan suara bersin kita tadi, ya. Dan apalagi saat menguap juga jangan lupa untuk menutup mulut. Apalagi saat menguap, hukumnya makruh sekali saat kita membesarkan suara dalam menguap. Jika kita menguap cukup ditutupin, oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Satu hal lagi yang saya belum berikan yaitu bagaimana adab kita ketika meminta izin, ya. Meminta izin kepada siapapun, apalagi misalkan nanti saat di asrama kita ingin meminta izin ke ustadzah, biasakan untuk bukan hanya meminta izin ke siapapun itu, misalkan ke kamar orang tua,
kita mau izin pergi atau apa, jangan sampai kita gedor-gedor dengan keras atau asal masuk, tidak ya. Tapi jangan lupa untuk ketuk pelan lalu bilang assalamualaikum ya, beri alasan mau kemana, izin untuk apa ya, agar kita tetap menjaga perisai kita, yaitu sebagai wanita muslimah ya. Jangan lupa assalamualaikum. Kemudian nanti kalau sudah dijawab, baru kita membicarakan apa yang kita ingin izinkan, menjelaskan dengan nama siapa, dari mana ya. Itu misalkan kalau nanti di asrama. Nanti kalau dengan orang tua tetap assalamualaikum Umi, saya mau pergi ya, izin dengan sopan ya. Salam, misalkan kita bertamu atau pergi kemana-mana, salam itu maksimal 3 kali. Jika memang tidak dijawab, berarti silahkan pulang. Jangan assalamualaikum, 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 itu salah. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti tadi yang seperti Ustazah bicarakan, jika memang ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Ustazah berharap semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Jika memang ada pertanyaan tadi silahkan ditanyakan. Oke. Dan untuk tugasnya yaitu buatlah rangkuman dari apa yang sudah Ustazah bicarakan di atas buku tulis kalian. Kemudian kirimkan dan fotokan ke WA Ustazah. Oke? Nakhtatim bilhamdalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Berdoa dulu, semoga ilmu kita bermanfaat yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa, semoga kita selalu berdoa agar pandemi ini cepat usai sehingga kita dapat bertemu kembali, belajar bersama di sekolah kita tercinta. Oke? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.